Di tengah hutan tropis terdalam di Afrika, tersembunyi aliran air yang tak hanya menghidupi jutaan jiwa, tapi juga menyimpan rahasia yang menantang logika manusia. Sungai Kongo, raksasa alam yang membelah benua, adalah rumah bagi makhluk yang tak pernah benar-benar hilang. Makhluk yang hanya muncul saat batas antara manusia dan alam dilanggar. Mereka menyebutnya Mahamba. Mahamba adalah seekor buaya raksasa yang jadi penghuni Sungai Kongo di Afrika. Lalu, sebesar apakah buaya Mahamba ini? Berikut ini kita simak ulasannya. Sungai Kongo, sungai terpanjang kedua di Afrika setelah Sungai Nil. Bukan hanya aliran air biasa, ia adalah pembuluh nadi yang menghidupi lebih dari 75 juta manusia yang tinggal di sepanjang tepinya. Sungai ini membelah hutan tropis lebat dan menyimpan beragam spesies yang belum semua tercatat oleh ilmu pengetahuan. Namun lebih dari itu, sungai ini juga menyimpan kisah-kisah yang sulit dicerna akal sehat. Kisah yang diwariskan secara turun-temurun oleh suku-suku yang hidup di sekitarnya. Salah satu legenda yang paling menakutkan dan mendalam adalah tentang Mahamba. Mahamba adalah seekor buaya raksasa yang menurut penduduk setempat bukan hanya makhluk purba, tapi juga penjaga alam, pembawa hukuman, dan simbol kekuatan alam yang tak bisa dijinakan. Legenda ini berasal dari Republik Demokratik Kongo, negara yang dilintasi Sungai Kongo, sepanjang lebih dari 4.700 km. Dalam budaya masyarakat suku Bobangi, Baka, dan Lingombe, Mahamba dipercaya sebagai makhluk penjaga sungai yang muncul ketika batas antara manusia dan alam telah dilanggar. Buaya Mahamba bukan sebagai binatang biasa, tetapi sebagai roh sungai yang bisa mengubah wujud dan terkadang muncul sebagai buaya, terkadang hanya bayangan hitam besar yang muncul di air saat malam bulan gelap. Cerita pertama yang terdokumentasi mengenai Mahamba muncul dari kisah lisan tetua adat Bobangi yang pernah disampaikan kepada penjelajah Belgia pada akhir abad ke-19. Dalam cerita tersebut, Mahamba muncul setelah sekelompok nelayan melanggar adat dengan membuang bangkai hewan ke sungai. Namun cerita tidak berhenti di situ. Pada tahun 1960-an, Dr. Roy P. Makal, seorang ahli biologi sekaligus kriptozoologis dari University of Chicago, melakukan ekspedisi ke Afrika Tengah untuk menyelidiki makhluk misterius seperti Mokelembembe dan Mahamba. Makal bertemu dengan penduduk yang mengenal Mahamba, dan mereka dengan tegas membedakannya dari buaya biasa Crocodylus niloticus. Mereka menyebut Mahamba sebagai buaya dengan kulit lebih gelap, bentuk kepala lebih rata, dan tubuh lebih panjang serta lebih padat. Beberapa peneliti mengaitkan Mahamba dengan sisa spesies purba seperti Sarcosuchus imperator, buaya raksasa dari zaman kapur yang panjangnya bisa mencapai 40 kaki 12 meter dan berat hampir 8 ton. Di jantung hutan hujan Kongo, terdapat legenda tentang Mahamba, seekor buaya raksasa yang konon jauh lebih besar dari spesies buaya modern, terus hidup di antara masyarakat lokal. Mahamba adalah makhluk kriptip yang dilaporkan oleh penduduk di sekitar Sungai Kongo dan danau-danau terpencil di Afrika Tengah. Berdasarkan kesaksian masyarakat setempat, Mahamba memiliki ciri-ciri panjang tubuh yang diperkirakan antara 13 hingga 15 meter, jauh lebih besar dari buaya air asin atau buaya Nil terbesar yang pernah ditemukan. Hewan ini dianggap sangat agresif dan mampu membunuh manusia serta hewan besar lainnya termasuk kuda Nil. Mahamba diyakini hidup di daerah perairan dalam dan ia jarang terlihat di permukaan kecuali saat berburu mangsa. Masyarakat lokal mempercayai jika Mahamba sebagai predator purba yang masih bertahan di dunia modern. Meski belum ada bukti ilmiah yang kuat tentang Mahamba, beberapa kesaksian historis menunjukkan bahwa buaya raksasa dengan ukuran jauh melebihi spesies modern mungkin memang pernah ada di Sungai Kongo. Salah satu laporan penting datang dari John Reinhard Werner. Ia adalah seorang insinyur yang bertugas di Congo Free State pada akhir abad ke-19. Werner melaporkan
beberapa pertemuan langsung dengan buaya raksasa yang ia klaim lebih panjang dari kapal uap pemerintah tempatnya ia bekerja. Catatan Werner saat berada di Kongo, ia tuliskan dalam buku berjudul A Visit to Stainless Steel Grad at the Major Battle Lodge Camp on the Aruwimi with an account of the river left on the Congo. Dalam pengamatannya, Werner menyebut bahwa di gundukan pasir yang menjorok ke sungai, terkadang terlihat buaya raksasa yang panjangnya mencapai 50 kaki atau 15 meter. Ia menegaskan bahwa ia sering melihat buaya yang jauh lebih panjang dari kapal uap milik perusahaan tempatnya bekerja yang memiliki panjang 42 kaki atau 12,8 meter. Pada suatu hari saat berburu bebek di sebuah pulau pasir, Werner tanpa sengaja berhadapan langsung dengan buaya terbesar yang pernah ia lihat. Ia menggambarkan buaya tersebut memiliki panjang sekitar 15 meter, lebih besar dari spesies buaya modern. Bungkung bergerigi yang tingginya sekitar 1,2 meter dari tanah, yang dimana ini menunjukkan ukurannya yang luar biasa. Buaya tersebut tak bereaksi terhadap kehadiran Werner karena kemungkinan buaya itu sedang tidur atau tak menyadari keberadaannya. Ketika Werner melepaskan tembakan ke arah burung yang terbang, buaya tersebut melompat dan kabur ke air dengan ekor yang mengempaskan pasir ke segala arah. Kesaksian ini menunjukkan bahwa buaya dengan ukuran yang luar biasa besar mungkin memang pernah ada di perairan Kongo. Pada awal tahun 1888, Werner mengalami peristiwa aneh saat mengemudikan kapal di Sungai Kongo. Kapal mereka tiba-tiba berhenti secara mendadak di atas gundukan pasir, padahal air di lokasi tersebut hanya sedalam 1 meter. Air di sekeliling kapal bergelombang tak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Werner awalnya mengira mereka menabrak seekor kuda Nil, akan tetapi airnya terlalu dangkal untuk menutupi hewan sebesar itu. Saat mengamati lebih lanjut, Werner melihat buaya raksasa dengan panjang lebih dari 12 meter yang bergegas lari ke perairan dalam setelah tersentuh oleh kapal. Buaya tersebut bergerak lebih cepat daripada buaya besar pada umumnya. Ia tak menunjukkan tanda-tanda cedera meskipun sempat terhimpit oleh kapal. Insiden ini menunjukkan bahwa buaya berukuran ekstrim mungkin masih hidup di perairan Kongo pada akhir abad ke-19. Keberadaannya mungkin berkontribusi terhadap legenda Mahamba. Namun hingga saat ini belum ada foto, video, atau bukti fisik kuat yang bisa membuktikan keberadaan Mahamba secara ilmiah. Sosok Mahamba tetap menjadi misteri besar di dunia kriptozoologi. Hingga kini, tak ada bukti fisik atau ilmiah yang dapat mengonfirmasi keberadaannya. Jika benar ada buaya sepanjang 13 hingga 15 meter yang bersembunyi di perairan Kongo, maka penemuan ini bisa menjadi salah satu kejutan terbesar dalam dunia zoologi modern. Namun hingga bukti nyata ditemukan, Mahamba tetap berada dalam ranah makhluk kriptid, menunggu untuk ditemukan atau dikonfirmasi sebagai legenda belaka. Walau secara ilmiah jenis Sarcosuchus diperkirakan punah jutaan tahun lalu, para pendukung teori kriptid percaya bahwa wilayah hutan Kongo yang belum tersentuh bisa saja menyimpan spesies yang tidak diketahui. Teori lainnya menyebut bahwa Mahamba mungkin adalah individu anomali dari spesies buaya Nil yang secara genetik tumbuh jauh lebih besar dari normal. Hal ini sulit dibuktikan karena tidak ada bukti fisik seperti kulit, gigi, atau bangkai yang pernah ditemukan dan dapat diuji. Namun bagi masyarakat Kongo, sosok buaya Mahamba, ia adalah bagian dari identitas, dari hubungan manusia dengan alam, dan peringatan untuk hidup selaras dengan lingkungan. Legenda Mahamba mungkin tidak bisa diuji di laboratorium atau diteliti secara genetis. Ini merupakan simbol dari kekuatan yang masih mengintai, dan mungkin simbol dari makhluk yang menunggu saatnya untuk muncul lagi ke permukaan. Hal ini menjadi mengingatkan kepada dunia bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan dan sebagian harus dihormati.